Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk Ibu Denta dan teman-teman sekalian. Nama saya Sutinisi, NIM 2018-760, jurusan Akuntansi Setia Trisakti Bekasi. Di sini saya akan membahas video Magic atau Manajemen Strategik Chapter 1, 4, 5, 6, 7, 9, dan 12. Di chapter 1 saya akan membahas yaitu Basic Concept of Strategic Management. Strategic Management itu serangkaian keputusan dan aksi manajerial yang berpengaruh pada kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Lalu ada 5 basic model Strategic Management. Ada Environmental Scanning, ada Strategy Formulation, ada Strategy Implementation, ada Evaluation and Control, sama ada Feedback or Learning Process. Di chapter 4 yaitu Environmental Scanning and Industry Analysis. Environmental Scanning yaitu memantau, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi yang berhubungan dengan strategi yang akan diambil oleh perusahaan. Lalu ada tantangan dari pendatang baru, yaitu mendapatkan porsi market share dan memiliki sumber daya. Lalu ada penghalang bagi new entrants untuk masuk ke industri, salah satunya ada skala ekonomi, diferensiasi produk, contohnya Unilever punya berbagai produk. Lalu ada kebutuhan modal, ada akses saluran distribusi, peraturan pemerintah. Di sini saya akan membahas chapter 5. Di sini langsung ada pengertian dari RBIT, yaitu segala yang berhubungan dengan sumber daya dan kemampuan meliputi aset dan capabilities. Lalu ada VRIO Framework, yaitu V-nya valuable, apakah ada keunggulan dari pesaingnya. Lalu ada rare, apakah pesaing bisa memiliki sumber daya dan kemampuan pada level yang sama. Lalu ada imitability, apakah sumber daya dan kemampuan bisa ditiru oleh pesaing. Lalu ada organization, apakah terorganisasi dengan baik dalam mengolah sumber dayanya. Selanjutnya saya akan membahas chapter 6, yaitu Strategy Formulation Business Strategy. Formulasi strategi itu analisa dan perencanaan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Alat analisanya yaitu menggunakan SWOT. Lalu ada juga kekurangan dari SWOT itu sendiri, yaitu sebatas alat ukur, tidak ada sudut pandang dari konsumen, menggunakan satu timeline hanya saat itu, lalu tidak ada validasinya. Lalu ada kompetitif strategi, yaitu strategi bersaing pada dasarnya adalah tentang mana yang terbaik dalam hal sebuah kriteria keunggulan bersaing, lalu pangsa pasar. Yang kedua ada kooperatif strategi, intinya adalah bekerja sama dengan pesaing, digunakan untuk mendapatkan keunggulan dalam bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Bentuknya ada dua macam, yaitu kolusi dan aliansi strategi. Lalu saya akan membahas chapter 7, yaitu tentang strategi formulation corporate strategy. Ada portfolio analysis, terdiri dari tanda tanya, yaitu produk baru launching yang sukses, market share kecil, dan growth-nya tinggi. Lalu ada bintang, pemimpin besar strategic business unit yang menyumbangkan profit lebih besar. Lalu ada sapi perah, produk bintang yang sudah mature tetapi ada untuk mempertahankan pasar. Lalu ada anjing, yaitu produk dengan pangsa pasar rendah dan tidak berpotensi mendatangkan banyak uang. Ada keuntungannya, yaitu evaluasi korporasi secara detail per BU termasuk alokasi resource. Lalu ada menggunakan data internal dan eksternal untuk keputusan strategis. Lalu juga ada kelemahan dari portfolio analysis, yaitu ada simplikasi industri, aslinya jauh lebih kompleks, ada karyawan, ada pemerintah, dan aliansi. Lalu ada growth dan market, hanya salah satu aspek. Saya akan membahas chapter 9 dan chapter 12. Di chapter 9, International Employment. Sebelum melakukan International Employment, perusahaan harus mempertimbangkan yang pertama, memiliki alasan kuat untuk mengirim karyawan saat ini ke negara baru. Yang kedua, pilih individu yang terbuka untuk tugas dan berkomitmen untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Lalu ketiga, cari mentor di negara asal dan negara baru. Dan yang terakhir, kembangkan sarana untuk menjaga komunikasi yang sangat terbuka. Lalu di chapter 12 ada pengukuran utama kinerja perusahaan. Yang pertama menggunakan traditional financial measure yang terdiri dari laba atas investasi, ada penghasilan per saham, laba atas ekuitas, operating cash flow, sama free cash flow. Yang kedua ada non-financial performance pada internet-based business, ada stickiness, lalu ada eyeball, sama yang ketiga ada mind share. Sekian video dari manajemen strategik yang saya sampaikan. Lalu ada manfaat yang saya peroleh setelah mempelajari manajemen strategik, yaitu saya dapat memahami ketika manajemen mengevaluasi keputusan untuk proses penetapan tujuan dalam organisasi. Lalu juga ada analisa dari EVAS dari perusahaan, bagaimana kita mengetahui apa itu strength-nya, apa itu weakness-nya, opportunity-nya, dan threat-nya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.